Lampung pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang jawaban Gubernur Lampung terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2024 tanggal 13 November tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali itu yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, yang saya hormati anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala BPK Perwakilan Lampung, Kepala BPKP Perwakilan Lampung, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, para rektor perguruan tinggi Provinsi Lampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, rekan-rekan pers, tokoh pemuda dan mahasiswa, seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya dapat hadir bersama dalam acara rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat 1 DPRD Provinsi Lampung dengan agenda jawaban Gubernur Lampung terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2024. Sidang paripurna yang terhormat, mengawali sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih pada fraksi PDI Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi PAN, dan fraksi Nasdem atas saran, masukan, dan tanggapan serta pertanyaan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. Dalam rangka memenuhi harapan seluruh fraksi DPRD terhadap berbagai pokok permasalahan yang disampaikan, pada kesempatan baik ini perkenankan saya menyampaikan tanggapan pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2024 yang telah dituangkan dalam lampiran jawaban Gubernur Lampung terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2024 yang menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kesatuan ini. Sidang paripurna yang terhormat, berkenaan dengan kinerja pembangunan daerah pada beberapa tahun terakhir, dapat kami sampaikan beberapa hal yang menunjukkan hasil kerja pembangunan serta capaian indikator makro yang positif, sehingga tidak tepat jika ada pihak yang menilai bahwa pembangunan di Lampung kurang berhasil. Hal ini dibuktikan antara lain: A. Kinerja fiskal daerah. Dapat kami sampaikan bahwa pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik pada tanggal 12 Juni tahun 2019 yang lalu, kondisi APBD Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar 1,7 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Lampung dengan dukungan Gubernur dari DPRD Provinsi Lampung berjuang agar beban yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Lampung pada periode sebelumnya dapat diselesaikan. Pada tahun 2023, utang pinjaman PT SMI beserta bunga pinjaman telah lunas terbayarkan. Begitu juga dengan kewajiban bagi hasil pajak daerah pada pemerintah kabupaten kota juga telah dibayarkan. Sehingga kewajiban pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi kebijakan periode sebelumnya telah kami prioritaskan pembayarannya di periode kepemimpinan saat ini. B. Kinerja penanganan COVID-19 Provinsi Lampung. Sebagaimana kita alami bersama bahwa sejak awal tahun 2020 kita menghadapi bencana COVID-19 dengan segala daya upaya, pemerintah Provinsi Lampung beserta Dewan yang terhormat menggerakkan seluruh kemampuan yang didukung dengan peran aktif pemerintah kabupaten kota dan Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat. Hasilnya terukir prestasi Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi terbaik dalam penanganan COVID-19 dengan mendapatkan
penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan memperoleh dana insentif daerah sebesar 18 miliar dengan kondisi fiskal daerah yang sangat terbatas pada saat itu. Sidang paripurna Dewan terhormat, untuk capaian indikator makro Provinsi Lampung yang menunjukkan kinerja semakin membaik dan meningkat sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan data-data sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang cukup tinggi bersifat inklusif karena berpengaruh langsung pada penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan penurunan gini rasio. Ditambahkan bahwa gini rasio semakin rendah semakin baik. Data BPS menunjukkan kinerja Provinsi Lampung sangat baik setelah dihantam pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang mulai pulih. Pertumbuhan ekonomi Lampung sudah kembali positif pada tahun 2021. Bahkan pada triwulan kedua tahun 2022, ekonomi kita mampu tumbuh sebesar 9,12% QQQ, yang merupakan pertumbuhan ekonomi triwulan tertinggi di Indonesia pada saat itu. Pada triwulan kedua tahun 2023, kalau dibanding dengan triwulan pertama tahun 2023, ekonomi kita juga terus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 8,15%. 2. Indeks Gini. Berdasarkan data statistik, capaian indikator indeks Gini Provinsi Lampung dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Semakin turun semakin baik, yaitu dari 0,330 pada tahun 2017 menjadi 0,313 pada tahun 2022. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi juga berdampak pada distribusi pendapatan di Lampung yang semakin merata. Bila dibandingkan dengan target indeks ini dalam dokumen perubahan RPJMD di tahun 2019-2024, kinerja tahun 2022 jauh melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu antara rentang 0,324 sampai dengan 0,308. Gini rasio pada tahun 2019 sebesar 0,331 dan berkurang menjadi 0,313 pada tahun 2022. Ini menunjukkan terjadi pemerataan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2022, gini rasio Provinsi Lampung lebih baik daripada capaian nasional yang sebesar 0,381 dan menjadi provinsi terbaik keempat di Pulau Sumatera. Penurunan gini rasio dicapai antara lain melalui pembangunan pertanian dan perdesaan, sehingga terjadi peningkatan ekonomi di perdesaan yang berdampak mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Infrastruktur jalan usaha tani, adanya program KBB, petani mendapatkan kemudahan dari sarana dan prasarana pertanian, kemudahan mendapatkan pembiayaan pengelolaan pertanian, manajemen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 3. Produk domestik regional bruto. Pada triwulan pertama tahun 2023 ini, Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang tumbuh positif pada kuartal tersebut. Mendekati titik stabil pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung seperti sebelum pandemi di kisaran 5% year on year. Untuk kontribusi PDRB di wilayah Sumatera, Provinsi Lampung memberikan kontribusi terbesar keempat, yaitu sebesar 10,52%. Keempat, tingkat kemiskinan. Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam upaya menurunkan kemiskinan di Provinsi Lampung. Hal ini ditunjukkan melalui capaian tingkat kemiskinan Provinsi Lampung yang berhasil diturunkan dari 12,62% pada Maret 2019 hingga mencapai 11,11% pada Maret 2023, atau terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 134.565 jiwa. Kami ulangi, sebanyak 138.565 jiwa. Atas hasil kerja
keras bersama antara DPRD Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Kota, maka pada tahun 2022 Provinsi Lampung menjadi provinsi peringkat ketiga dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Kelima, tingkat pengangguran terbuka. Secara faktual, pertumbuhan ekonomi ini tentunya diikuti dengan terbukanya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran terus menurun. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Lampung tahun 2022 mencapai 4,52%, lebih rendah dari rata-rata nasional yang sebesar 5,86%, dan semakin membaik pada level 4,18% di bulan Februari tahun 2023. Berdasarkan data statistik, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir berfluktuasi dan rentang 4,6 sampai dengan 4,23%. Capaian ini masih lebih baik jika dibandingkan oleh capaian tingkat pengangguran terbuka nasional dan rata-rata untuk Pulau Sumatera. Terkait hal tersebut, dalam upaya memperluas lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baru, pada lingkup aktivitas ekonomi real masyarakat, pemerintah daerah terus melakukan upaya-upaya untuk memperkuat daya saing UMKM melalui pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan izin berusaha, sertifikasi, dukungan promosi, informasi pasar ekspor, dan kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan, baik melalui kredit usaha rakyat atau KUR, lembaga pengelola dana bergulir atau LPDP, program kemitraan dan bina lingkungan PKPL, maupun bantuan pelaku usaha mikro. Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung dengan melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan job fair, pelatihan tenaga kerja, dan penempatan pekerja bagi pekerja migran di Indonesia melalui aplikasi Si Gajah Lampung. 6. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung berhasil mencapai 70,45 pada tahun 2022 dan termasuk dalam kategori tinggi. Untuk kemajuan yang lebih progresif, hal ini membutuhkan dukungan semua pihak untuk turut serta meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup masyarakat di Provinsi Lampung. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung tahun 2019 adalah 69,57, ini termasuk kategori SKA, dan menjadi 70,45 yang termasuk kategori tinggi pada tahun 2022. Dengan demikian, selama 3 tahun terjadi peningkatan yang signifikan sehingga IPM Provinsi Lampung masuk kategori tinggi. 7. Nilai tukar petani atau ETB. Berdasarkan data statistik, nilai tukar petani Provinsi Lampung tahun 2017-2022 berfluktuasi dalam kisaran antara 94 sampai dengan 105. Hal ini dipengaruhi adanya perubahan metode perhitungan tahun dasar yang dilakukan oleh BPS dan pembobotan setiap sektor dalam perhitungannya. Berdasarkan data statistik dari pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2022 mencapai 2,02% setelah berkontraksi pada tahun 2021. Program Kartu Petani Berjaya atau KPB terbukti telah berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor pertanian yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung saat merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Selanjutnya, program Kartu Petani Berjaya dapat terus dilanjutkan dengan penyempurnaan di berbagai aspek. Maka, optimis capaian NTT Provinsi Lampung akan lebih baik daripada capaian NTT nasional dalam beberapa tahun mendatang. 8. Pemantapan jalan. Terkait pemantapan jalan, sebagaimana kita ketahui bahwa alokasi belanja APBD dalam kurun 3 tahun terakhir ini difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi serta penanganan inflasi selama tahun 2020
Dengan keterbatasan tersebut, tingkat penetapan jalan Provinsi Lampung di tahun 2022 telah mencapai 76,85% dan diyakini akan menjadi target RPJMD sebesar 77% di tahun 2024. Walaupun dengan keterbatasan anggaran, pemerintah Provinsi Lampung tetap dapat mengawal target-target yang ditetapkan dalam RPJMD di tahun 2019 sampai dengan 2024. 9. Penanganan stunting. Aspek kesehatan juga menjadi prioritas penting dalam konteks pembangunan SDM. Dalam konteks pembangunan SDM kita, intervensi penurunan angka stunting terus kita lakukan melalui pendekatan multisektor dan multi stakeholders, terintegrasi dengan pemerintah pusat, kabupaten, dan kota. Angka stunting tahun 2019 tercatat sebesar 26,26% dan semakin menurun menjadi 12,2% di tahun 2022, di mana Provinsi Lampung masuk dalam kategori 3 besar provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting terendah secara nasional dan memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Republik Indonesia serta mendapatkan alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kategori percepatan penurunan stunting sebesar 5,662 triliun rupiah. 10. Masyarakat yang melindungi oleh jaminan kesehatan atau yang disebut dengan Universal Health Coverage atau UHC di Provinsi Lampung sampai dengan September 2023 telah mencapai 96,52% atau mengcover 8.636 jiwa, kembali 8.636.079 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 8.947.458 jiwa. Sehingga Provinsi Lampung memperoleh penghargaan Universal Health Coverage dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Sidang paripurna Dewan Terhormat berkenaan dengan kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir, dapat saya tegaskan bahwa sebagaimana telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Lampung, telah ditetapkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019 sampai dengan 2024, dan dengan berbagai pertimbangan bersama telah pula disepakati peraturan daerah nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan RPJMD tahun 2019-2024. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah bekerja dengan sekuat tenaga untuk menjalankan amanat yang menjadi cita-cita dan harapan seluruh masyarakat Lampung. Selanjutnya, RPJMD 2019-2024 dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD secara tahunan yang juga telah kita bahas dan disepakati bersama melalui forum-forum pembahasan teknokratis, politis, partisipatif, secara top down maupun bottom up, dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan, di mana termasuk pula di dalamnya telah melibatkan lembaga DPRD Provinsi Lampung. Di dalam perjalanannya, pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan RKPD maupun RPJMD. Di tahun 2022, hasil ekspos Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program di 48 perangkat daerah mencapai 98,77% dengan predikat sangat tinggi, dan rata-rata capaian kinerja 20 kantor utama RPJMD mencapai 95,53% dengan predikat sangat tinggi. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 secara substansi disusun dengan memperoleh kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas laporan anggaran
kajian dan pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah beserta jajaran perangkat daerah dengan badan anggaran beserta fraksi-fraksi DPRD, termasuk di dalamnya pembahasan asumsi makroekonomi agar program dan kegiatan yang akan dijalankan benar-benar memberikan manfaat pada masyarakat dan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dari sisi pendapatan daerah dalam rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2024, saya ucapkan terima kasih atas perhatian, saran dan masukan yang disampaikan oleh beberapa fraksi dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 telah disepakati pendapatan daerah sebesar 8,34 triliun yang terdiri atas pendapatan kas daerah sebesar 4,93 triliun dan pendapatan nasional sebesar 3,39 triliun dan lainnya pendapatan daerah yang sah sebesar 13,78 miliar. Selanjutnya, kami menyadari masih diperlukan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan inovasi serta terobosan-terobosan dalam upaya meningkatkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Lampung. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus berupaya menggali potensi-potensi dan upaya meningkatkan capaian pendapatan daerah Provinsi Lampung sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan optimal menuju rakyat Lampung berjaya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari dukungan DPRD Provinsi Lampung, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati. Pada rancangan APBD tahun 2024 ini, dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan mencapai 25,63% dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan juga telah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai 11,56% dari total belanja daerah di luar gaji ASN, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap dukungan alokasi anggaran kesehatan pada tahun anggaran 2023, pemerintah Provinsi Lampung telah menerima penghargaan dari Badan Negara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan atas capaian Universal Health Coverage atau UHC tahun 2023. Penghargaan tersebut diberikan pada pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilan cakupan kepesertaan BPJS di Provinsi Lampung dari kabupaten kota per 1 Agustus 2023, jumlah masyarakat Lampung yang sudah menerima jaminan kesehatan nasional atau JKN mencapai 95,30% atau sebesar 8.507.908 jiwa dan populasi penduduk Provinsi Lampung yang sebesar 8.940.458 jiwa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada tanggal 1 September 2023, capaian kepesertaan JKN KIS Provinsi Lampung telah mencapai 8.636.79 juta. Ulangi 8.636.079 jiwa atau sebesar 96,52% dari total jumlah penduduk sebanyak 8.940.458 jiwa. Dengan capaian tersebut, Provinsi Lampung sudah menyandang predikat Universal Health Coverage. Tentunya capaian ini merupakan wujud komitmen nyata bahwa pemerintah Provinsi Lampung telah hadir guna memastikan masyarakat telah memiliki akses jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya, pada rancangan APBD tahun anggaran 2024, pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran sebesar 60% dari kebutuhan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum pada daerah. Ulangi, kebutuhan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum pada daerah serentak bagi
Gubernur Bupati Wali Kota tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebesar 188,2 miliar dan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung sebesar 40,8 miliar. Mengalokasikan kebutuhan dana pengamanan pemilihan kepala daerah sekitar sebesar 6 miliar kepada kepolisian daerah Lampung dan sebesar 3,5 miliar pada Korem nomor 43 Datang serta Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Lampung. Mengalokasikan kebutuhan dukungan Des Brigada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Terhadap kebutuhan belanja pegawai, pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 sebesar 300 miliar untuk gaji dan tunjangan P3K formasi tahun 2023 sebanyak 7.130 orang untuk tenaga pendidik dan 706 orang untuk tenaga kesehatan sesuai yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212 dan PMK 07 dan 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya pada anggaran 2023. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengalokasikan dana transfer dana bagi hasil atau DBH pada daerah dan pada rokok pada pemerintah Kabupaten Kota sebesar lebih dari 1,9 triliun atau telah mencapai 20% dari total belanja daerah. Sidang paripurna Dewan terhormat, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi berlibur ke Teluk Jawa, melihat lumba-lumba naik sapa. Kami semua bergandengan tangan mengebut lampu dari depan. Demikian beberapa substansi ini. Klarifikasi dan penjelasan lebih detail akan disampaikan secara langsung oleh masing-masing perangkat daerah pada pembahasan tingkat komisi maupun badan anggaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk serta perlindungannya dalam upaya kita bersama mensukseskan pembangunan Provinsi Lampung jika terwujud rakyat Lampung percaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.